Setibanya di Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, polisi langsung meringkus sejumlah orang yang diduga terlibat peredaran narkoba. Beberapa di antaranya berupaya kabur dengan berlari ke atap rumah warga. Polisi juga masuk ke rumah-rumah dan menggeledah seisi rumah. Polisi lalu menyita barang bukti 1,6 kg sabu dan 5,7 kg ganja kering siap edar di salah satu rumah. Selain itu, polisi juga menemukan 3 pucuk senjata airsoft gun dan sejumlah senjata tajam. Total ada 34 orang yang ditangkap dan digiring ke Mapolres Metro Jakarta Utara untuk diperiksa lebih lanjut. Kami duga kuat bersembunyi ya di wilayah Konfis Bahari, hasil dari kegiatan operasi penegakan hukum ini. Di antaranya ada sabu, ya, jumlah berat dan lain sebagainya sedang dalam penghitungan tim. Kemudian kami juga tim gabungan menemukan ganja, kemudian menemukan senjata api rakitan beberapa pucuk, kemudian 20-an lebih senjata tajam. Kampung Bahari dikenal sebagai kampung narkoba karena kerap terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di area ini. Selanjutnya, polisi akan terus menggelar patroli dan razia untuk memberantas narkoba di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang remaja ditemukan tewas terbakar di Pos Lanut Halim Perdana Kusuma, diduga anak dari perwira TNI. Bacawa Pres Ganjar Pranowo telah mengerucut ke satu nama dan siap diumumkan langsung oleh Megawati Soekarno Putri. Indonesia kembali raih emas dari cabang olahraga menembak dan wushu di Asian Games. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, sebagai pembuka iNews sore, seorang remaja berusia 16 tahun ditemukan tewas terbakar di lapangan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Pemuda berinisial CHR tersebut merupakan anak dari perwira menengah TNI. Jasad korban pertama kali ditemukan pada Minggu malam 24 September 2023 yang lalu, tepatnya di pos spion atau ujung landasan 24 Lanut Halim Perdana Kusuma. Korban ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Berdasarkan olah TKP dan penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Jakarta Timur bersama POM AU, ditemukan barang bukti berupa pisau, pakaian korban, 1 map, serta 11 CCTV. Selain itu, polisi juga sudah memeriksa keterangan dari 5 saksi. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih menunggu hasil otopsi untuk menyelidiki penyebab pasti dan motif terkait kematian korban. Sementara itu, Komandan Satuan Militer Lanut Halim Perdana Kusuma, Letkol Pom 1 Madaoka Darmayasa mengatakan bahwa korban berinisial CRH masih berusia 16 tahun. Korban merupakan anak dari perwira menengah TNI Angkatan Udara yang tinggal dan bersekolah di dalam lingkungan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Penyebab daripada meninggalnya korban ini belum bisa diambil kesimpulan karena kita sedang memintakan visum et repertum dan juga dari hasil otopsi.
Jadi kita masih dalam proses penyelidikan dan pendalaman. Untuk sementara 5 yang sudah diperiksa. Dan ada tambahan hari ini ada 3 yang akan diperiksa. Jadi nanti total sama hari ini berarti 8. Ada setelah dilaksanakan olah TKP, kami mengetahui bahwa korban ini, CHR ini merupakan anak dari anggota TNI AU perwira menengah, keluarga besar TNI AU yang tinggal di lingkungan Halim. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi, almarhum CHR ini masih berumur 16 tahun, bersekolah di lingkungan Marunda Halim Permansuma, dan sampai dengan saat ini kami dari Satpol Marunda Halim Permansuma dibantu sangat baik, kerjasama sangat baik dari Polres Jawa Timur untuk mengungkap, mendalami terkait dengan permasalahan ini. Kita ke informasi lain, pemirsa, pemerintah resmi melarang social commerce seperti TikTok Shop beroperasi di Indonesia. Media sosial harus memiliki izin yang berbeda dengan e-commerce. Hal ini dilakukan untuk melindungi pedagang lokal dari banjir barang impor yang masuk ke Indonesia. Kontroversi praktik social commerce terus bergulir. Praktik ini ramai setelah platform media sosial asal Cina, TikTok, mengeluarkan TikTok Shop. Fitur ini membuat masyarakat bisa belanja dan bertransaksi langsung di media sosial TikTok. Keberadaan TikTok Shop menuai kontroversi dan kritikan dari pedagang offline dan UMKM. Pemerintah pun akhirnya melarang penggabungan layanan media sosial dan e-commerce. Aturan ini termuat dalam revisi Permendak nomor 50 tahun 2020, di mana nantinya pengguna media sosial hanya boleh promosi barang dan jasa dan tidak boleh transaksi serta membayar langsung. Tidak hanya itu, Permendak juga membatasi barang yang akan diimpor. Kedepan, seluruh barang yang dijual di e-commerce harus sudah lulus sertifikasi yang ditetapkan pemerintah. Regulasi ini dikeluarkan untuk membatasi maraknya produk impor ilegal. Yang kedua, bagaimana mengatur arus baru masuk barang. Karena bukan soal produk lokal kalah bersaing di online atau di offline. Tapi di offline dan di online diserbu produk dari luar yang sangat murah, ya, dan dijual di platform global. Dan ketiga, kita lagi mengatur perdagangan yang fair antara offline dan online. Karena di offline diatur demikian ketat, di online masih bebas. Pengaturan mengenai platform tadi sudah clear arahan Presiden. Social commerce harus dipisah dengan e-commerce. Namanya e-commerce itu harus pisah. Sekarang e-commerce sama medsos jadi satu. Nah, nanti algoritmnya pengguna medsos dipakai untuk apa? Untuk berjualan itu ya. Sebelumnya, para pelaku UMKM, khususnya yang berjualan di pasar offline, mengeluhkan eksistensi TikTok Shop. Praktik penggabungan bisnis antara media sosial dan e-commerce ini berpeluang menciptakan monopoli perdagangan. Pedagang UMKM kesulitan untuk bersaing lantaran harga yang ditawarkan di social commerce jauh di bawah harga pasar. Tim Liputan iNews melaporkan. Kondisi pasar Tanah Abang yang sepi membuat para pedagang mati suri. Mereka harus rela kehilangan omset hingga 70% akibat kalah bersaing di platform media sosial dan marketplace. Sepinya pasar Tanah Abang membuat pedagang menjerit. Omset pedagang yang berjualan di pasar terbesar di Asia Tenggara ini menurun drastis. Hal ini membuat Menteri Koperasi dan UKM turun tangan untuk mencari solusi masalah yang dihadapi pedagang Tanah Abang. Tidak hanya mengecek langsung kondisi pasar Tanah Abang, Teten juga berdiskusi dengan para pedagang di Tanah Abang. Pedagang Tanah Abang dinilai tidak mampu bersaing dengan barang yang masuk dari luar negeri melalui marketplace.
Dampak yang dirasakan pedagang sangat signifikan. Sepinya pembeli di Pasar Tanah Abang membuat para pedagang mengalami penurunan omset hingga 70%. Akibatnya banyak toko yang tidak beroperasi seperti yang ada di Blok A Pasar Tanah Abang. Jika situasi ini terus berlangsung, para pedagang tak sanggup menanggung beban operasional dan terancam gulung tikar. Ya kalau buat penurunan omset ya anjlok banget. Dulu rata-rata omset kita 60-70 jutaan rata-rata ya. Kalau sekarang buat nyari laris ya kadang nggak dapet, nggak laris. Jadi kadang sehari tuh bisa nggak ada yang beli sama sekali gitu? Iya, pernah sering kayak gitu. Sering nggak ada Iya, yang beli sama sekali? nggak ada yang beli sama sekali. Paling kalau rame-ramenya dapat 1,5. Emang nggak sesuai dengan biaya personal kita. Selain pedagang, efek domino sepinya pembeli di Pasar Tanah Abang juga membuat kuli panggul merana. Porter atau kuli panggul di Tanah Abang biasanya mendapat upah Rp1 juta per hari, namun kini menurun hingga 90%. Terdampak dong, karena kan biasa penghasilan kalau dulu kan lumayan. Kalau sekarang ini kan banyak online, jadi kita kan di sini banyaknya. Kalau bisa dibandingin nggak untuk omset dulu tuh kisaran berapa, terus sekarang berapa? Kalau dulu kan dapat 1 jutaan kan, 1 juta kadang paling kecil 500. Tapi kalau sekarang ini dapat 100.000 juga sulit nih. Meski para pedagang Tanah Abang telah beralih memasarkan produknya melalui platform marketplace dan media sosial, namun tetap saja mereka kalah bersaing dengan serbuan produk luar negeri yang harganya jauh lebih murah. Mereka berharap pemerintah memantau regulasi terhadap jual beli melalui toko online dan platform media sosial sehingga tak ada praktek monopoli yang merugikan pedagang. Tim Liputan iNews melaporkan.